Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divana Putri dengan NIM A11 2022 14456 dari kelas A11 4406. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian definisi dengan tree decision. Bagian pertama, pada bagian ini kita melakukan proses import berbagai library yang akan kita gunakan untuk proses data nantinya. Library tersebut yaitu sebagaimana yang bisa kita lihat pada layar. Untuk fungsi dan kegunaannya akan saya jelaskan secara singkat, yaitu PADAS digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Ada juga Matplotlib, MyPlot digunakan untuk visualisasi data seperti plot, histogram, slide plot, dan lainnya. NumPy digunakan untuk komputasi numeric di Python. Scilab myProcessing ordinal encoder digunakan untuk mengubah variabel kategori menjadi nilai numerari secara berurutan. Scilab tree decision tree classifier digunakan untuk membangun model pohon terputus. Scilab model selection graph CV digunakan untuk mencari parameter yang optimal untuk model. Scilab model challenge text spread digunakan untuk membagi database menjadi set pelatihan dan set penguji. Scilab metrik modul ini menyediakan berbagai metrik evaluasi untuk mengukur kinerja model seperti akurasi, presisi, dan recall. Scilab tree export graph hives digunakan untuk ekspor model pohon terputus ke format dot yang dapat digunakan untuk menghasilkan visualisasi pohon menggunakan Graphviz. Graphviz merupakan alat visualisasi graph open source yang digunakan untuk membuat visualisasi dari struktur data seperti pohon terputus. Bagian kedua ini kita mengimport library Drive supaya kita bisa menyambungkan proyek kita ke Google Drive kita. Selanjutnya kita definisikan juga di mana letak file dataset yang kita akan gunakan nanti. Bagian ketiga, pada bagian ini akhirnya kita mendefinisikan database yang kita gunakan. Kemudian kita gunakan library PADAS untuk membaca dataset yang telah kita definisikan tadi. Bagian keempat, pada bagian ini kita memasukkan nama-nama fitur ke dalam dataset untuk memudahkan kita untuk melakukan pembacaan data. Bagian kelima, pada bagian ini kita melakukan pencetakan sekaligus pencetakan terhadap database yang telah kita load sebelumnya. Di bagian ini juga kita cetak apakah proses memasukkan nama-nama fitur tadi telah berjalan sesuai dan seperti yang terlihat nama-nama fitur yang telah berubah sesuai dengan yang telah kita definisikan sebelumnya. Bagian keenam, bagian ini kita mendeskripsikan database yang telah kita load. Terlihat ada jumlah data secara seluruh, kemudian rekam record yang unik, dan beberapa data penting lainnya. Bagian ketujuh, pada bagian ini kita mengecek head dan dari dataset yang telah kita load. Data yang dicetak di sini yaitu 5 record awal dari data yang ada di dataset.
Bagian ke-8. Bagian ini kita lakukan pencetakan pada dataset kita. Jika ada record yang kosong, maka diganti dengan NaN. Bagian ke-9. Di sini kita melakukan drop atau penghapusan data record yang terdeteksi mempunyai duplikat. Bagian ke-10. Bagian ke-10 kita melakukan drop pada record yang bernilai consta. Bagian ke-9, di sini kita melakukan visualisasi dari tiap record yang ada di dataset dengan menggunakan modul payload. Maka dari kita lihat fitur yang nantinya akan divisualisasikan yaitu sebanyak 22 fitur. Untuk hasil visualisasi bisa kita lihat dari layar tersebut. Bagian ke-12. Pada bagian ini kita melakukan pengecekan apakah ada fitur yang bertipe kategorikal, maka bisa kita lihat dari layar. Bisa kita lihat bahwa seluruh fiturnya bertipe kategorial. Bagian ke-13. Pada bagian ini melakukan pengecekan terhadap neuruk Unix yang pada masing-masing fitur yang ada. Bisa kita lihat bahwa tiap fitur memiliki beberapa file unik. Bagian 14. Pada bagian ini kita akan melakukan pengisian terhadap nilai yang hilang. Jika ada dengan menggunakan modus dari tiap data. Bagian 15. Pada bagian ini kita melakukan transformasi fitur dari fitur yang awal bertipe kategorial maka akan menggunakan optical encoder. Kita lakukan transformasi sehingga fitur berubah menjadi tipe ordinal. Setelah kita print datasetnya hingga bisa kita lihat secara tiap fiturnya sudah bertipe ordinal, tidak kategorial lagi. Bagian 16. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan korelasi dari dataset yang telah ada. Bisa kita lihat pada gambar matriks korelasi yang ditampilkan memberikan visualisasi dari korelasi yang terjadi pada tiap-tiap fitur yang ada, termasuk fitur-fitur apa saja yang memiliki korelasi yang kuat dan lemah. Bagian ke-17. Selanjutnya di sini kita melakukan pembagian pada data training dan data testing. Untuk variabel X, kita drop fitur Poisson dan pada variabel Y kita khusus menggunakan fitur Poisson saja. Kemudian deskripsikan juga untuk teksnya yaitu 0,5. Bagian 18. Selanjutnya di sini kita melakukan inisialisasi pada model yang akan kita gunakan yaitu decision tree. Kemudian kita lakukan pengetesan terhadap parameter grip yang akan kita uji. Tidak lupa kita buat objek untuk grab set CV-nya. Setelah itu kita lakukan pencarian parameter optimal
yang kemudian kita lanjutkan pencarian parameter terbaik. Setelah hasil parameter graph set didapatkan, maka selanjutnya hasil pencarian tersebut kita simpan ke array NumPy. Langkah selanjutnya kita ekspor array tersebut untuk divisualisasi ke dalam pohon putus. Maka kita bisa lihat pada pohon putus apa saja yang memiliki pengaruh kuat untuk menentukan apakah jamur beracun atau tidak. Bagian 19. Selanjutnya, pada bagian ini kita mencari akurasi, presisi, dan rekal dari data uji dan data latih sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa hasil penunjuk semua menunjukkan nilai 1,0 yang menandakan bahwa model berhasil melakukan prediksi terhadap semua stempel yang ada tanpa adanya kesalahan. Dengan demikian, maka model benar-benar bisa diandalkan untuk melakukan prediksi apakah jamur beracun atau tidak. Bagian ke-20. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita mencari conversion metriknya. Bisa kita saksikan di layar bahwa hasilnya sangat memuaskan. Untuk mencari pembacanya yaitu di baris pertama dan kolom pertama kita memiliki angka 2111. Itu menunjukkan jumlah prediksi yang benar untuk kelas pertama, biasanya kelas negatif atau tidak beracun dalam konteks database jamur. Baris kedua atau kolom kedua, kita memilih angka 1951, itu menunjukkan jumlah prediksi yang benar pada kelas kedua, biasanya kelas positif atau beracun dalam konteks data set jamur. Dengan demikian, secara keseluruhan, conversion metrik ini menunjukkan bahwa tidak ada stempel kelas pertama yang salah diklarifikasi sebagai kelas kedua. Tidak ada false positif. Tidak ada stempel kelas kedua yang salah diklarifikasi sebagai kelas pertama. Tidak ada false negatif, dan semua stempel dari kedua kelas diklarifikasi dengan benar. Demikian, maka model yang telah kita bangun ini memiliki kinerja yang sangat baik dan memprediksikan kelas pada data yang diberikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.